Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar Bimba AIWO, apa kabar semuanya? Tetap semangat dan terus belajar. Sudah di hari ketiga kita magang motivator di kelas bersama mentor. Dan hari ketiga ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaannya ada 3, yaitu pertamaan 1A. Jawablah pertanyaan mengenai job description motivator pada kegiatan insidental berikut ini. A, yang pertama adalah apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas. Tentunya kita harus memberikan kegiatan yang menyenangkan bagi murid, kegiatan yang disukai oleh murid tersebut. Setelah itu kita juga harus melakukan pendekatan individual. Kita menanyakan kepada kakak, kenapa kakak hari ini, atau bisa menanyakan kepada orang tua atau pengantar, kenapa kok kakak tidak mau masuk kelas hari ini, tadi di rumah kenapa. Nah, seperti itu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Yang pertama adalah harus kita diamkan murid tersebut. Setelah itu kita beri kegiatan yang disukai oleh murid tersebut. Dengan pendekatan juga kita tanyakan kepada kakak, kenapa kakak menangis? Ada apa? Kakak mau apa? Kakak mau main apa hari ini? Nah, seperti itu. Setelah itu berilah anak tersebut kegiatan yang disukai. Apabila anak tersebut tetap menangis dan suaranya pun semakin kencang, seharusnya kita sebagai motivator kita mengajak anak tersebut untuk keluar kelas terlebih dahulu agar tidak mengganggu teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain merasa nyaman, aman berada di dalam kelas. Dan anak yang menangis tentunya kita lakukan pendekatan individual. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Nah, kalau ada murid yang mengganggu murid lain, kita harus alihkan murid tersebut dan berikan murid tersebut dengan kegiatan yang disukai. Nah, ini pun kita harus melakukan pendekatan juga. Kita tanyakan, kenapa kakak kok punya kakak si B diambil, kenapa kakak mau ini. Nah, seperti itu kita menanyakan dengan karakter anak tersebut, apa yang disukai anak tersebut, dan kita memasuki dunia anak tersebut. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Nah, kalau murid melamun, kita juga harus menyapa anak tersebut dan kita kasih kegiatan yang disukai anak tersebut. Nah, kalau anak melamun biasanya kita panggil anak tersebut dengan 1-3 kali. Apabila anak tidak menoleh juga atau tetap melamun, biasanya kita berikan sentuhan kepada anak tersebut atau kita menyentuh kepalanya. Kenapa anak rajin? Ayo anak rajin, lihat ke sini, ini ada modul bagus loh, ada mainan baru loh, ada tiket baru loh. Nah, seperti itu. Nah, baru kita tanyakan kepada kakak, kakak mau apa? Kakak suka apa sih? Nah, dan kita biasanya motivator sudah tahu apa yang disukai anak tersebut, kita berikan kepada anak tersebut. Dari hal keempat tadi, kita juga harus melakukan pendekatan individual. Sebelumnya kita harus mengetahui karakter anak, kesukaan anak, kita harus ada di samping anak, kita selalu dampingi anak, kita selalu memberikan motivasi, kita memberikan membimbakan sesuai dengan kurikulum, kemampuan dan kemauan anak. Kita selalu memberikan reward, kita selalu satu langkah di depan anak, dan jangan lupa kita selalu harus mengevaluasi anak tersebut. Pertanyaan 1B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap hari? Yang dilakukan motivator secara periodik
itu setiap hari rutin. Yang pertama adalah pastikan kelas keadaan rapi, bersih, file-file kegiatan murid-murid sudah disiapkan. Terus pastikan bahwa setiap motivator selalu ceria, semangat. Motivator bisa mengendalikan diri, bisa menahan emosinya. Motivator harus sabar, harus kreatif. Motivator tidak ada pikiran atau kegiatan yang merugikan murid. Misalnya contohnya memberikan motivasi, kakak malas nih, kakak bodoh banget sih. Seperti itu tidak boleh. Motivator juga harus memberikan rasa nyaman, aman kepada murid. Dan motivator pastikan juga bahwa murid melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan minat membaca dan minat belajarnya. Motivator memberikan kegiatan kurikulum sesuai dengan kemampuan dan kemampuan anak. Motivator juga harus memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang bervariasi, yaitu menggabungkan aspek afeksi anak, psikomotorik, dan aspek kognitif. Dan kita harus menggunakan variation skill yang kita sebut juga dengan kita juga harus memvariasikan variation skill, dan kita menggunakan metode Bandul, yaitu berpusat kepada baca-bacaan. Dan jangan lupa juga motivator harus memberikan permainan rumah kepada murid sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Pertanyaan selanjutnya yaitu untuk kegiatan tugas motivator periodik secara per minggu adalah yaitu motivator selalu melakukan evaluasi kepada anak sesuai dengan kemampuan kurikulum sesuai tahapan murid tersebut. Dan yang kedua, motivator harus membuat laporan tentang masalah-masalah kegiatan-kegiatan yang timbul dalam proses kegiatan bermain sambil belajar. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah 1C. 1D. Bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Nah, kita harus mengetahui kesukaan dan karakter anak. Pertama, kita harus di sini kita bisa melihat kepada anak, kita melakukan pendekatan individual, kita berdialog, berkomunikasi, kita bertanya kepada anak, kakak suka bermain apa, kakak suka minum apa, kakak suka warna apa, kakak suka makan apa. Nah, atau kita juga bisa berkomunikasi kepada orang tua, menanyakan kesukaan kakak, kegiatan sehari-hari kakak, apa yang sering dilakukan kakak, apa yang kakak tidak sukai, seperti itu. Dan ini kita juga bisa selalu melihat, mengevaluasinya kapanpun, dimanapun. Yang jelas kita harus berdialog, berkomunikasi dengan murid tersebut dan dengan orang tuanya. Pertanyaan yang kedua, jawablah pertanyaan mengenai target di kelas Bimba AIUEO berikut ini. Yang ke-1 adalah apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator. Dan yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO. Nah, untuk target di kelas itu yang pertama adalah kita harus memastikan suasana di kelas ini selalu nyaman dan menyenangkan untuk anak. Setiap murid dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan, menumbuhkan minat membaca dan minat belajar anak. Dan pastikan bahwa murid melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya dan kemampuannya.
lama kegiatan anak yaitu berhubungan dengan minat membaca dan minat belajarnya. Dan untuk cara mencapai target di kelas, yaitu motivator harus selalu menyayangi, mencintai anak. Motivator bisa mengendalikan diri emosinya. Motivator harus sabar. Kegiatan di kelas harus dilakukan mulai dengan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Motivator dapat menerapkan konsep dasar Bimba A I U E O. Motivator dapat menerapkan kurikulum Bimba A I U E O. Motivator selalu menggunakan paradigma dan metode Bimba. Motivator harus selalu mengevaluasi afeksi anak. Bila mengalami kesulitan di dalam kelas, kita harus selalu berdiskusi, mencari solusi dengan teman-teman motivator di kelas atau dengan kepala unit. Atau bisa menanyakan dalam kegiatan-kegiatan belajar bersama Bimba. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu 2B. Apa tanggung jawab utama motivator Bimba A I U E O? Yang pertama adalah tanggung jawabnya motivator selalu memberikan kegiatan suasana di kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, motivator harus memberikan suasana di kelas yang aman untuk murid-murid, agar murid-murid merasa terlindungi. Yang ketiga, pastikan dalam kegiatan bermain sambil belajar, yaitu menumbuhkan minat membaca dan minat belajar pada anak, yaitu sesuai dengan menumbuhkan perkembangan sesuai dengan kemampuan, kurikulum, dan kemauan anak tersebut. Pertanyaan 2C. Jawablah pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas berikut ini. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Untuk memastikan di kelas aman, di sini motivator yang pertama harus mengontrol, memastikan bahwa stum kontrak listrik yang ada di kelas ini aman bagi anak, sudah tertutup dan tidak akan dapat dijangkau oleh anak. Yang kedua, pastikan di kelas harus aman dari serangga-serangga, binatang-binatang. Yang ketiga, pastikan di kelas juga sudah bersih, tidak ada air, tidak ada genangan air, dan tidak licin, lantai tidak licin. Yang keempat, pastikan juga di kelas ini aman dari senjata-senjata tajam, benda-benda tajam yang bisa melukai anak. Dan terus motivator juga harus pastikan bahwa motivator juga harus selalu menahan emosinya, melindungi anak agar anak ini terasa terlindungi. Jadi anak akan senang dan senang melakukan kegiatan di dalam kelas. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas menjadi nyaman? Nah, untuk suasana di kelas menjadi nyaman, yaitu motivator harus menjadikan suasana itu rapi, bersih. Suasana udara, sirkulasi udara pun harus segar, sehat, dan motivator selalu tersenyum, motivator selalu terlihat ceria, semangat, antusias. Motivator selalu melakukan membibakan dengan disiplin Bimba, menggunakan paradigma dan metode Bimba, dan memberikan kurikulum sesuai dengan
tahapannya sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Dan motivator juga harus memperhatikan penampilan diri, harus rapi, segar, sehat. Dan motivator selalu pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid-murid dengan motivasi berupa ucapan-ucapan, kata-kata yang membuat anak menjadi semangat, anak rajin, anak bu guru rajin, anak semangat, bagus, seperti itu. Untuk pertanyaan berikutnya adalah apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi murid? Nah, dalam mengasihi murid, nah di sini motivator harus menyayangi, mengasihi murid. Motivator harus mengendalikan emosinya. Motivator selalu mendampingi, selalu ada di samping anak. Motivator harus satu langkah di depan anak. Motivator selalu memberikan kata-kata rajin, anak bu guru rajin, anak bu guru semangat, bagus, luar biasa. Dan kita juga selalu memberikan sentuhan-sentuhan kepada anak. Kita harus rangkul anak, kita pegang kepalanya, kita kasih jempol, kita kasih tepuk semangat, kita kasih tepuk lumba-lumba, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Nah, untuk kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan, tentunya kita menciptakan, jangan lupa selalu menggunakan paradigma metode Bimba dan 100% fun learning, menyenangkan untuk anak. Kita melakukan kegiatan-kegiatan semua tentang yang disukai oleh anak sesuai dengan kurikulum, kemampuan dan kemampuan anak. Kita melakukan, kalau kegiatan di kelas itu 60 menit. Nah, kita melakukan kegiatan awal dengan pertama kita berdialog, menyapa anak dengan 5S. Setelah itu kita bisa berdialog, menanyakan kegiatan anak tadi di rumah, kegiatan PMR-nya. Terus kita setelah itu melakukan berdoa. Setelah itu kita bernyanyi lagu La Bimba. Setelah itu kita masuk kegiatan inti, yaitu kita juga di sini tetap bisa berdialog berbahasa Bimba, permainan modul. Kita bisa menerapkan motivasi, kita bisa memberikan permainan tebak kata dengan menggunakan bahasa-bahasa modul. Kita selalu memberikan kurikulum sesuai kemauan anak. Kita memberikan semangat, kita selalu memberikan perhatian kepada anak, dan kita memberikan mengarahkan anak sesuai dengan tahapannya. Setelah itu kita masuk pada kegiatan 5 menit kemampuannya. Kita di sini bisa memberikan modul-modul tahap selanjutnya dengan membimbakan anak. Nah, terus kita masuk ke bagian penutup. Penutup di sini kita bisa berdoa, kita bernyanyi lagi. Nah, setelah itu 10 menitnya kita mempersiapkan lagi modul-modul untuk kelas berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan ke-5. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar?
di sini untuk memastikan anak bermain minat belajarnya, tentunya kita selalu menggunakan paradigma dan metode Bimba. Kita memberikan kurikulum kita menerapkan kurikulum, kita menerapkan metode Bimba, disiplin Bimba, kita menerapkan kurikulum, memberikan kurikulum, membimbakan sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak, yaitu dengan menggunakan permainan-permainan, dengan berdialog, dengan kegiatan-kegiatan, yaitu berdialog, bercerita, berdongeng, dengan selalu menggunakan bahasa-bahasa Bimba, dan memberikan modul-modul Bimba sesuai dengan penerapannya, dengan tahapannya, dan sesuai dengan kemauan anak. Nah, dalam menumbuhkan minat membaca ini, kita tidak boleh memaksakan anak, tetapi kita selalu mengarahkan anak agar tumbuh minat membaca dan minat belajarnya dengan menyayangi, mencintai, memotivasi. Kita selalu di samping anak, kita selalu memberikan reward, kita selalu mengevaluasi anak. Dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam membimbakan, kita juga harus memberikan, yang pertama adalah kegiatan yang menyenangkan dulu bagi anak. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu C6. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Nah, di sini kita harus mengetahui, kita memahami, menerapkan kurikulum Bimba agar anak sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nah, apa yang sedang dipelajari saat ini dan apa tahap selanjutnya, dan kita selalu mengevaluasi anak. Nah, kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan menumbuhkan minat membacanya dengan menggunakan bahasa-bahasa Bimba, dengan berdialog, menanyakan bahasa-bahasa Bimba agar anak mau mengulang, agar anak mampu, tentunya pasti anak terampil. Dengan tentunya kita menyayangi, mengasihi anak, selalu ada di samping anak, kita selalu memberikan reward dan selalu mengevaluasi anak. Teman-teman, sekian jawaban dari saya. Mudah-mudahan kita selalu mau belajar dan agar kita mempunyai karakter pembelajar mandiri sepanjang hayat. Mudah-mudahan penjelasan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.